Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dan luar biasa buat kita semua. Dalam suasana sukacita hari ini, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, saya akan percaya Bapak Ibu, anak-anak remaja, anak sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini siapkan hatimu untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan rasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Sebelum kita beribadah, kita satu dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami saat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, nafas hidup yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami Tuhan, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi buat kami semua dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu sukacita buat kita semua hari ini. Kita akan berglori, bersukacita bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersukacita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Pujilah Tuhan. Sambil kita bersatu tangan. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Katakan pujilah. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Mari semua katakan pujilah Tuhan anak kita. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Ku tak dapat balas cintanya ku. Katakan kasihnya seperti sungai. Amin. Kasihnya seperti sungai. Haleluya. Seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas. Mengalir di waktu panas. Mengalir di waktu hujan. Haleluya. Sekali lagi ya. Mari katakan. Haleluya. Kasihnya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu panas. Amin. Di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai. Sekali lagi. Kasihnya. Haleluya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Di hatiku mengalir di waktu panas. Mengalir di waktu panas. Haleluya. Di waktu memuji. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji. Mari kita puji. Puji. Mari kita katakan kasihnya. Haleluya. Kasihnya. Amin. Kasih
hatiku. Mari kita tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita semua hari ini untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang lebih lagi akan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mujizat-Mu nyata buat hidup kami semua Tuhan. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya Tuhan, haleluya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku Tuhan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu. Nyaris sembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau baik, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau dahsyat dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata buat hidup kami. Mujizat-Mu nyata buat setiap kehidupan kami. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat itu dekat di mulut kita. Amin. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Oh,
ketika ku percaya, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hidup karena mujizat dari Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Sampai pada hari ini, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi nama Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah selain ketika kami ada dalam hadirat-Mu, beribadah bersama setiap keluarga, setiap pribadi, menghadap kepada Tuhan. Karena di tempat seperti inilah, di saat Engkau ditinggikan, Engkau hadir di atas pujian kami, dan Engkau sedang melawat setiap pribadi kami. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap dibentuk, diarahkan semakin serupa ke gambar Allah. Sehingga kami, Tuhan, menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang dipercaya Tuhan mengelola semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami siap dibentuk lagi, kami siap diajar, kami siap diarahkan. Terima kasih Bapa, menguasai hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, menguasai setiap pribadi-pribadi kami, dan Roh Kudus manifestasikan kuasa-Mu di tengah pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang kekasih, kita masih dalam pembahasan tema sungguh-sungguh merdeka. Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, tetapi berbeda dalam menanggapi, dalam menyikapi setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Baik, hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi. Namun sebelumnya saya minta izin untuk membuka masker sehingga saudara bisa menangkap dengan jelas pemberitaan firman di hari ini. Kita melihat bacaan kita dari Mazmur 126 dan kita akan membaca satu perikop, dia hanya sampai di ayat yang ke-6. Di sana perikopnya mengatakan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Giara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Lalu ayatnya yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wow, saudara, saya membayangkan ketika nanti corona selesai, ya, negara kita, bangsa kita terbebas dari masalah corona, dunia terlepas dari masalah corona. Situasi yang dialami oleh bangsa Israel dari pemazmur ini akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Namun saya mau sampaikan bahwa saat ini dalam keadaan yang ada yang tidak bisa kita hindari, jangan kita kecewa. Nah, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menguraikan ayat demi ayat, ya. Saya ingin memulai dengan satu cerita, ya, yang saya ingin bacakan buat semua jemaat di rumah. Ekspresi pribadi, ya, ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Seorang pemuda yang sedang duduk di bawah pohon
melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting pohon itu. Saudara, ketika saya bicara kepompong, saudara pasti tahu di dalamnya ada apa, ya. Dari kepompong itu tampak ada sebuah lubang kecil dan seekor kupu-kupu berjuang untuk keluar. Karena merasa kasihan, sang pemuda itu mengambil pisau dan membuat lubang yang lebih besar agar kupu-kupu itu dengan mudah dapat keluar. Tetapi ketika keluar, kupu-kupu itu hanya bisa merayap di tanah dan tidak pernah bisa terbang. Apa yang terjadi? Mengapa? Karena kupu-kupu itu memerlukan perjuangan sendiri agar cairan dalam tubuhnya mengalir ke dalam sayap sehingga sayapnya menjadi kuat dan bisa terbang setelah keluar dari kepompongnya. Dengan pemuda tadi menolong membuat lebih besar lubang di kepompong itu, dia berpikir dia bisa menolong kupu-kupu ulat yang sudah berubah jadi kupu-kupu ini untuk keluar dari kepompong. Nah, ini pertolongan yang membuat kerusakan terjadi, karena seharusnya secara alami ulat itu akan berubah jadi kupu-kupu dan kupu-kupu itu makin hari makin dewasa dalam kepompong, sayapnya makin besar karena getah, ya, karena cairan yang dihasilkan dari tubuhnya sendiri, dan itu nanti yang akan membongkar ketika sayapnya membesar, dia menjadi kupu-kupu dewasa, dengan sendirinya kepompong itu pecah, terbelah, dan kupu-kupu terbang, ya. Ulat yang menjijikkan itu berubah jadi kupu-kupu yang cantik dan dia terbang bebas. Jadi apa yang kita maknai adalah pertolongan dari orang muda ini bukan menolong, tapi justru mematikan, ya, membuat kupu-kupu lahir berubah dari ulat menjadi kupu-kupu dengan cacat. Dia tidak bisa terbang, terhimpit pertumbuhannya. Nah, apa yang menjadi ekspresi pribadi dalam pembacaan dan cerita yang saya sampaikan, ya. Di sini dikatakan Tuhan terkadang mengizinkan umatnya mengalami berbagai kesulitan, hambatan dan penderitaan sebagai ujian untuk menempa mereka supaya dapat bertumbuh lebih kuat dalam iman. Jadi sang ulat ini ketika dia dibungkus kepompong, berdiam di dalam proses alami, tentu tidak menyenangkan, ya. Dia harus diam, proses alami terjadi, sayap-sayapnya kemudian keluar, sayap yang tadinya kecil menjadi besar dan dia menjadi kupu-kupu dewasa. Sementara pertumbuhan itu terjadi, kepompong itu akan pecah, ya, dan kupu-kupu dewasa ini terbang. Tentu ini membutuhkan waktu dalam perubahan yang terjadi. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah, persoalan dalam hidup kita. Yang terbaik kita lakukan adalah diam dalam proses yang Tuhan izinkan. Dengan masalah itu Tuhan memproses kita untuk diam. Dengan diam kita dapat berdoa. Dengan diam kita dapat merenungkan, mengevaluasi, install ulang hidup kita ini di mana, salahnya apa, kenapa sampai masalah terjadi, ya. Apa respon saudara ketika masalah terjadi? Itu juga Tuhan mau melihat. Hasil itu tidak lebih bagus dari proses, saudara. Tuhan kadang lebih menilai kita bukan pada saat berhasil, tetapi Tuhan melihat kita justru saat proses, seperti ulat dalam kepompong berubah jadi kupu-kupu yang indah. Nah, perhatikan baik-baik pembacaan kita tadi. Itu adalah cerita di mana bangsa Israel harus dengan bersusah payah berjuang keluar, ya, dari penderitaannya, seperti ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Nah, saudara, mari perhatikan di rumah masing-masing ada 3 hal yang perlu kita lihat, ya. Yang pertama adalah
kita bersyukur dan memuji Tuhan atas pemulihan yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Kok masih dalam masalah kita mengatakan bersyukur untuk pemulihan yang sudah dilakukan? Yakinlah pemulihan pertama yang Tuhan sudah lakukan adalah apa? Seperti bangsa Israel tadi, mereka sudah keluar dalam perjalanan di luar, keluar dari Mesir. Demikian juga saudara dan saya, kita sudah keluar, kita sudah dimenangkan, dimerdekakan dari kuk perhambaan. Nah, sekarang dalam perjalanan hidup ini di padang pasir kehidupan, Tuhan izinkan ada masalah-masalah. Para komentator termasuk John Calvin setuju bahwa Mazmur 126 ini berlatar belakang kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel, ya. Mazmur Ziarah ini menunjuk pada pemulihan Tuhan atas Israel setelah 70 tahun pembuangan di Babel sebagai bentuk hukuman atau disiplin dari Tuhan. Ya, saya perbaiki. Jadi peristiwa Mazmur ini adalah peristiwa bangsa Israel setelah 70 tahun ditawan, ya, diperbudak di Babel. Nah, mereka sekarang ditolong Tuhan dalam lama penderitaan di negeri asing dan mungkin sudah kehilangan pengharapan, namun sekarang tiba-tiba mereka diizinkan kembali ke tanah air mereka. Wow, luar biasa saudara, 70 tahun itu ya udah melahirkan generasi yang kedua, ya, ketiga malah, ya. Kayak saya sekarang umur 55 tahun aja sudah punya cucu, ya. Nah, perhatikan pemazmur merefleksikan pergumulan dan kesulitan yang dihadapi umat Allah yang kembali ke Yerusalem dan bagaimana mereka tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan dalam perjalanan tentu tidak mudah, karena pasti ada ibu-ibu yang menyusui, ada anak yang dalam gendongan, ada ibu-ibu yang mungkin sedang hamil, ya, dan mereka melakukan perjalanan. Ini bukan satu keluarga, ini bangsa Israel, bangsa yang besar. Lain lagi ada ternak yang mereka bawa. Nah, saudara yang kekasih, tentu ini masalah yang sangat besar. Bayangkan apa yang terjadi pada bangsa Israel itu adalah kita di abad sekarang ini dengan kondisi COVID, ya, dengan kondisi COVID yang akhirnya mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi sekolah, proses belajar mengajar, mempengaruhi proses kerja, rapat lewat Zoom dan lain sebagainya, pelayanan. Dan di level keempat ini gereja harus tutup, ya, tidak bisa beribadah untuk umat datang beramai-ramai ke gereja. Saudara, tentu ini bukan hal yang gampang. Kita memang sudah merdeka, dikeluarkan dari Babel, ya, seperti bangsa Israel ini. Kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Tapi perjalanan di padang gurun ini belum selesai. Masalah-masalah bisa terjadi. Di tengah perjalanan itu, di tengah mereka berhenti, di setiap perhentian kemah dibentangkan. Di tengah malam di padang gurun itu bisa terjadi angin puting beliung, ya, bisa terjadi pasir debu yang naik masuk mengganggu pernafasan mereka. Itu bisa terjadi. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya pada hari ini. Kita seperti bangsa Israel yang mau masuk ke negeri perjanjian. Kita seperti bangsa Israel yang sedang berjuang di padang gurun, ya. Lalu dikatakan pada ayat-ayat ini, yang pertama kita harus bersyukur, memuji Tuhan atas pemulihan yang Tuhan sudah lakukan. Pemulihan yang pertama adalah dari orang berdosa kita dipindahkan menjadi orang yang merdeka. Dari kita diperbudak dosa, sekarang kita mau memperhambakan diri pada kebenaran. Hal menonjol dalam ayat 1 sampai ayat 3 adalah ketika orang-orang Israel diizinkan pulang ke Yerusalem, mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan setia memelihara dan menggenapi janjinya. Yang pertama, makanya
bersyukur dan memuji Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bersyukur, saudara, maka itu akan menghambat berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Jangan kita bersyukur pada saat semua aman, semua terkendali, tetapi kita tetap mau bersyukur dalam segala hal. Ingat dalam ayat bacaan kita Mazmur 126, nyanyian Ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bayangkan dari orang tawanan di Babel, tiba-tiba mereka dibebaskan. Saudara yang kekasih, kemerdekaan itu adalah hal yang sangat dirindukan oleh siapapun juga. Hari ini, apakah engkau sudah merdeka? Apakah engkau benar-benar merdeka di dalam roh dan kebenaran dalam Yesus Kristus Tuhan? Kalau iya, maka saudara akan diberi kemampuan. Saudara akan diberi kemampuan sekali lagi untuk menghadapi masalah yang ada. Sebab itu yang pertama, mari kita seperti pemazmur katakan, keadaan kita seperti bermimpi, mulut kita penuh dengan puji-pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan pujian. Dan kita akan melihat yang berikutnya. Yang kedua, selain mulut kita penuh dengan pujian, yang kedua adalah jangan menyerah, tetaplah percaya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan kita saat ini. Jadi kita mengucap syukur karena kita orang-orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu yang kedua, saudara dan saya harus jangan menyerah. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Pada ayat keempat dan keenam, setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem, ternyata masih banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan sampai di Yerusalem. Setelah dibebaskan dari Babel, tembok Yerusalem runtuh. Mereka harus membangun kembali wilayah yang telah hancur. Mereka harus kembali mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem, membangun bait Allah dan rumah untuk mereka tinggal. Jadi memang hidup ini bukan kehidupan yang nyaman, dan kita tidak pernah ada di zona nyaman. Orang-orang yang mau terus dibentuk Tuhan. Saudara, dulu kita berpikir setelah jalan kaki, kita berpikir nanti ketika punya sepeda, akan lebih nyaman. Lalu ketika kita punya sepeda, kita lihat orang naik motor. Tuhan, aku naik sepeda, capek mengayuh berkeringat. Nanti setelah aku bisa beli motor, pasti lebih nyaman. Waktu kita akhirnya berhasil beli motor, kita pergi dengan motor suami istri, lalu ada anak satu masih bisa di tengah, anak dua, lalu terik matahari, lalu kita kehujanan, kita melihat orang ada di dalam mobil sederhana saja, mobil belakang kosong, di depan suami istri dan anak, yang kosong di belakang, bak yang kosong bisa dipakai untuk mengangkut barang kalau kita belanja. Itu lebih murah daripada mobil yang lain. Tuhan, tidak apa-apalah, saya punya mobil seperti itu dulu. Dan ketika kita sudah punya mobil itu, kita pikir nyaman. Ternyata, oh Tuhan, kalau cuma mobil seperti ini, tidak bisa angkut satu keluarga kalau berpergian. Kasihan dong, duduk di belakang kepanasan, kehujanan. Mau lagi mobil yang lux, yang mahal, Dan akhirnya saudara, kita tidak pernah ada di rasa puas, kita tidak pernah ada di rasa yang nyaman. Hidup ini memang penuh dengan tawaran-tawaran. Hidup ini memang penuh dengan perjuangan. Dari rumah sewa kita berharap bisa ambil KPR, kredit.
setelah bisa ambil rumah kredit, kamarnya cuma 2, kita pengen di lantai 2, ya kita renovasi. Setelah lantai 2, kita pengen bisa beli yang di sebelahnya lagi supaya lebih luas untuk anak kita, dan terus tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi standar hidup itu tidak bisa dilewatkan. Kita harus punya rumah, kita harus bisa melengkapi kebutuhan keluarga, makan, minum, pakai mereka. Seperti bangsa Israel, sudah keluar dari Babel, mereka masuk di Yerusalem, tapi mereka harus membangun reruntuhan Yerusalem. Mereka harus mengerjakan rumah mereka. Hidup ini penuh dengan keringat, hidup ini penuh dengan perjuangan, ditambah lagi dengan masalah COVID-19 mengganggu semua lini kehidupan kita. Apakah kita mau mundur? Tidak, saudara. Jangan pernah menyerah. Ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah, menyerah total, berserah total kepada apa? Kehendak Tuhan. Kerjakan yang jadi bagian kita, seperti ulat tadi dalam kepompong, ya, dia tetap melewati masa gelap itu dalam kepompong itu, proses secara alami sampai bulu-bulu sayapnya keluar, sayapnya makin mengembang dan menghancurkan kepompong itu, ya, keluar sebagai pemenang. Nah, jangan kita sudah merdeka, kita sudah terima Yesus, lewat masalah sedikit, menghadapi masalah sedikit kita tidak tahan, gampang menyerah, gampang mengeluh, bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu jangan terjadi pada kita, ya. Perhatikan baik-baik, proses pemulihan itu diumpamakan dengan pemulihan batang air kering di tanah Negev. Ketika mereka harus berjuang, mereka harus membangun, harus berpeluh, mereka harus mengerjakan rumah, mengerjakan bait suci untuk bisa beribadah. Ini mengajar kepada saudara dan saya, di tengah kehidupan yang berat ini, kita juga masih tetap fokus untuk beribadah kepada Tuhan, membangun bait Allah, membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan hanya fokus membangun rumah, tetapi juga membangun bait Allah. Semua harus ditata oleh bangsa Israel ketika masuk kembali pulang ke Yerusalem. Padang pasir itu tandus dan kering, tetapi pada musim hujan keadaan berubah menjadi padang rumput yang hijau. Dari batang air kering berubah menjadi aliran air yang indah. Tuhan sanggup mengubah krisis menjadi berkat, dan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Itulah keyakinan umat Israel akan pertolongan Tuhan. Keyakinan ini ditekankan dalam ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang kekasih, hasil itu tidak akan menipu dari proses, dari perjuangan. Kalau saudara berjuang sungguh-sungguh, maka saudara akan berhasil. Kita kerjakan yang jadi bagian kita, yang jadi tanggung jawab kita dalam membangun kembali kondisi yang pulih, kondisi yang sehat. Kerjakan apa yang diajarkan pemerintah. Terapkan hidup sehat. Terapkan bagaimana langkah-langkah yang diterapkan dalam hal kesehatan, mencuci tangan, dalam hal menjaga jarak, memakai masker, makan makanan yang sehat, berolahraga, dan membangun komunikasi dengan Tuhan. Maka ketika bangsa Israel masuk ke Yerusalem, mereka harus mengerjakan membangun bait suci, mereka harus membangun tembok Yerusalem, pertahanan, mereka harus membangun rumahnya. Ini berbicara 3 hal. Dalam kehidupan yang berat di masa COVID ini, dalam kehidupan yang berat, kita tetap harus membangun 3 hal tadi. Bangun
tembok Yerusalem lewat doa. Tuhan, tembok api Roh Kudus-Mu di kiri kanan muka belakang, kelilingi aku, lindungi aku, jaga aku lewat doa. Doa yang kita naikkan. Bangun bait suci. Bait suci itu berbicara tentang diri kita. Kita ini Ka'bahnya Tuhan, tempat Tuhan. Jangan badan ini, jangan hidup ini, tubuh jiwa roh kita hanya fokus membangun rumah, membangun kebutuhan pribadi. Tapi bangun dulu keintiman dengan Tuhan. Jadikan ini bait suci-Mu. Jadikan aku mesbah doa-Mu. Di bait suci ada mesbah doa. Doa itu akan menghasilkan tembok yang dibangun, tembok pertahanan sekeliling kita, tembok api Roh Kudus. Doa-doa yang dinaikkan akan memproteksi kita, menolong kita dari serangan-serangan. Jadikan tubuh kita ini bait suci. Jadikan tubuh kita rumahnya Tuhan, rumah doanya Tuhan. Bagi keselamatan bukan hanya diri kita, tapi banyak orang. Kita sudah dimerdekakan untuk merdekakan orang lain yang masih dalam kekumpungan kuasa kegelapan. Baru bangsa Israel membangun rumah mereka, menabur, menyiapkan makanan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kenapa menangis? Karena situasinya berat, tapi tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Dia tetap membangun bait suci, membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, ada kerja keras, ada keringat, ada tangisan, ada usaha yang digeluti luar biasa. Jangan setengah-setengah hati dalam mengerjakan yang jadi bagian kita. Jangan, saudara. Jadi yang kedua, perhatikan, jangan pernah menyerah dengan situasi yang berat ini. Ya, katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah, dari engkau masalah yang mengintimidasi kehidupanku. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik. Kita yang ketiga adalah bagaimana menerapkan apa yang sudah diajarkan lewat peristiwa bangsa Israel ini keluar, ya, dan masuk di Yerusalem. Jangan jadi orang yang menonton dalam apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, oleh gereja sinode, oleh anjuran-anjuran dari kesehatan. Jangan jadi penonton. Tetapi mari yang ketiga, ini benar-benar diterapkan dalam hidup saudara dan saya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Bangun apa yang dibangun. Tembok Yerusalem yang runtuh. Apa yang membuat engkau jadi lemah? Bangun. Jangan biarkan kelemahan itu merontokkan imanmu, merobohkan imanmu. Bangun kembali. Lalu bangun bait suci. Tubuh ini jangan hanya dipusingkan dengan makan, minum, pakai, tapi tubuh, jiwa, roh ini adalah bait sucinya Allah. Komunikasi dengan Tuhan. Gereja itu bait suci, tapi pada waktunya seperti saat COVID begini, kita tidak bisa datang ke gereja. Karena sesungguhnya bait suci itu adalah saudara dan saya. Bangun bait suci ini. Jangan biarkan kosong. Undang Roh Kudus hadir dalam hidup. Dan yang ketiga, bertanggung jawablah untuk membangun rumah masing-masing. Kebutuhan-kebutuhan pribadi. Bertanggung jawablah sebagai kepala rumah tangga. Bertanggung jawablah sebagai ibu rumah tangga. Bertanggung jawablah sebagai anak-anak.
kerjakan tanggung jawab itu. Jangan takut dan gentar. Jadi bagian yang ketiga, kita bukan menonton situasi yang terjadi, duduk diam, menerima nasib. Ya udahlah, sakit ya sudah, mati ya udah nggak apa-apa. Pesimis, tidak demikian. Kita harus terapkan dua hal tadi. Tetap mengucap syukur, sekali lagi. Dan yang kedua, saudara jadi orang-orang yang mampu bertahan, bahkan mampu berjuang maju mengatasi tekanan kehidupan, masalah yang ada. Jangan mudah menyerah. Yang ketiga, terapkan hal yang pertama dan hal yang kedua dalam hidupmu. Kapan? Hari ini. Untuk saudara bisa merasakan perubahan, untuk saudara bisa merasakan pertolongan Tuhan. Karena ketika bangsa Israel keluar dari Babel, mereka mengerjakan yang jadi bagiannya. Dalam kesakitan, dalam penderitaan, mereka berjalan. Ada yang gendong anak bayi, ada yang dalam keadaan hamil, ada bapak-bapak yang sudah manula, opa-opa, oma-oma. Mungkin ada yang sudah stroke, harus ditaruh di keledai. Tapi semua bahu-membahu mengerjakannya. Dan sampai di Yerusalem, mereka harus menata kota itu. Hari ini lewat keadaan COVID, mari kita koreksi hidup kita. Seperti bangsa Israel yang menata Yerusalemnya. Yerusalem adalah kota mulia, di mana Tuhan ada di sana. Saudara dan saya, hidup ini adalah kesempatan untuk kita menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Hidup ini juga adalah kesempatan untuk berjuang mengerjakan yang jadi bagian kita sampai yang jadi bagian Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dan ingat baik-baik, hidup ini juga kesempatan untuk berbuah, untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Bahwa orang-orang masuk menikmati Yerusalem, anak-anak Tuhan selalu mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di rumahku seperti di surga. Jadilah atas pribadiku seperti di surga. Mari saudara, jangan melihat beratnya beban yang kita hadapi. Jangan melihat corona yang makin mengganas. Tapi percayalah, pada waktunya kita akan seperti bangsa Israel yang mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ternyata selesai juga ya masalah ini. Ternyata masalah dalam keluarga kita selesai juga. Ternyata kebutuhan kita Tuhan tolong. Ternyata Tuhan menyembuhkan kita dari sakit corona. Dan rasanya mimpi kita terima semua ini. Mujizat itu masih ada, saudara. Mujizat masih ada. Mungkin sekarang kau sambil menabur, mencucurkan air mata. Mungkin sekarang kita harus berpeluh. Tapi kita akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Waktu ini akan selesai, pergumulan ini akan selesai. Pada saatnya kita boleh menyanyi dengan sukacita. Mulut kita akan penuh dengan tertawa, penuh dengan pujian. Engkau akan mengalami kemenangan. Gandeng tangan suami istri, gandeng tangan anak-anak. Mari kita masuk dalam kerja keras. Kerjakan yang jadi bagian keluarga kita. Nanti Tuhan akan kerjakan yang jadi bagian Tuhan untuk pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Buat saudara-saudara yang dalam pergumulan, buat saudara yang dalam keadaan sakit, buat saudara yang dalam keadaan pemulihan, buat saudara yang sedang punya masalah dalam kehidupan apapun, pekerjaan, keuangan, mari saudara fokus lihat Tuhan. Jangan bersungut, tetap mengucap syukur.
Jangan patah semangat. Bangun kembali hubungan yang intim. Apa yang menjadi celah kelemahanmu, bangun kembali tembok Yerusalem itu. Bangun kembali bait suci, hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Baru saudara melihat kebutuhan-kebutuhan keluargamu akan Tuhan tolong dan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lihat jemaat yang bergandengan tangan, yang saat ini mungkin sedang menangis untuk pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Engkau tahu Bapa apa yang jadi pergumulan setiap keluarga. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Engkau melihat pribadi yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang ada dalam isolasi mandiri. Engkau melihat ibu-ibu yang baru saja selesai melahirkan dan butuh pemulihan dari Tuhan. Engkau melihat jemaat yang baru saja melewati operasi untuk kesehatannya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya boleh pulih kembali. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk Ibu Lensi, Tuhan Kau tolong pulihkan ya Tuhan setelah dia menjalani operasi. Juga kami berdoa Bapa untuk Ibu Indri Tuhan. Juga kami berdoa Bapa untuk Ibu Keti setelah melahirkan, Kau pulihkan kesehatan mereka. Anak-anak cucu terkasih yang sudah lahir, tumbuhkan dalam keadaan tubuh yang sehat. Jauhkan dari segala penyakit apapun juga. Sampai pada waktunya anak-anak ini boleh dibawa kepada Tuhan, diserahkan dalam rumah Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jemaat-Mu mengalami mujizat seperti bangsa Israel yang keluar dari Babel. Demikian juga kami boleh bersorak-sorai, mulut kami boleh penuh dengan tertawa. Keadaan kami seperti keadaan yang bermimpi. Apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak ada dalam hati kami, Engkau nyatakan itu dalam setiap pribadi kami sebagai mujizat untuk menjawab kebutuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Kita benar-benar sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin menyampaikan pengumuman kegiatan kita dalam satu minggu ini. Hari Sabtu tanggal 28 Agustus ada pendalaman Alkitab bagi para wanita Bethel Indonesia. Saudara yang para wanita ya, bukan hanya yang ibu-ibu tapi para wanita. Jadi yang belum menikah, wanita bisa ikut kegiatan ini ya. Ada banyak hal yang akan didapat kekayaan rohani. Kita akan dilawat oleh hambanya Ibu Pendeta Muda Siti Fatima di dalam pendalaman Alkitab ya tentang dosa manusia. Jadi para wanita mari bergabung di kegiatan WBI jam 11 lewat Zoom ya. Kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang dosa manusia. Lalu bagi Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah minggu, pada hari Sabtu sore jam 5, guru-guru sekolah minggu akan hadir lewat program YouTube. Datang kepada anak Bapak Ibu sekalian. Jadi siapkan anak-anak, berpakaian ibadah pada jam 5 sore, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu lewat program YouTube. Kemudian hari Minggu tanggal 29 Agustus kita masih ada di dalam ibadah via YouTube seperti hari ini. Dan bagi para pelayan Tuhan, majelis, tim doa, koordinator bidang pelayanan yang terlibat dalam pelayanan di GBI Sola Gracia, datang jam 8 mendahului ibadah jam 10 ya. Kita jam 8 para pelayan doa bersama di gereja, lalu selesai boleh pulang dan jam 10 ibadah
di setiap keluarga masing-masing. Itu saja pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Mari kita bersehati, kita mau masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami menyatukan hati dan iman percaya kami lewat doa-doa yang kami naikkan di akhir ibadah ini. Kami percaya Tuhan melawat doa kami. Apa yang kami ikat dalam doa syafaat ini terikat di surga. Yang kami lepaskan di tempat ini terlepas di surga. Kami menyerahkan Tuhan keadaan bangsa negara kami Indonesia di usianya yang ke-76 tahun. Ada banyak hal yang sedang dibenahi, baik dari Sabang sampai Merauke. Bapa di dalam surga, hikmat Tuhan turun atas pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, beserta para gubernur di setiap provinsi, dan turun kepada bupati wali kota. Kami menyerahkan provinsi Papua di mana kami tinggal, hidup, beribadah. Kami juga menyerahkan Bapak Gubernur dalam kesehatannya. Juga kami menyerahkan semua OPD yang ada. Kami menyerahkan juga Tuhan pemerintahan kota kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta para OPD-nya Tuhan. Setiap distrik kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kelurahan yang ada, kampung-kampung yang ada, dilawat Tuhan. Kami berdoa untuk penurunan angka COVID yang Tuhan sedang kerjakan. Oh Tuhan, kami percaya grafiknya akan mendatar pada waktunya Tuhan. Semua terjadi karena mujizat dari Tuhan. Dan kami minta Tuhan proteksi setiap keluarga kami, pribadi kami, para tim medis Tuhan yang bekerja di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, beberapa dokter yang ada, perawat yang ada Tuhan. Kami serahkan mereka Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan juga Bapa program-program, titik-titik pelaksanaan vaksin yang dikerjakan Tuhan. Kami berdoa buat kesadaran masyarakat untuk segera ambil bagian Tuhan, menerima vaksin yang diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Kesadaran dari setiap masyarakat, dimulai dari kami jemaat GBI Sola Gracia Tuhan. Biarlah kami betul-betul mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami akan melihat mujizat terjadi Tuhan. Yang sedang isolasi mandiri disembuhkan oleh Tuhan. Yang sedang dirawat di rumah sakit mengalami mujizat lewat penanganan dokter, vitamin yang diberikan, obat antivirus dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami mengucap syukur Tuhan untuk kelahiran anak dari keluarga Bapak Agus Tampang dan Ibu Indri, untuk kelahiran anak dari Bapak John dan juga Ibu Kathy yang Tuhan sudah tolong. Anak ini akan tumbuh sehat
mamanya yang setelah melahirkan juga dipulihkan kesehatannya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu buat dua keluarga yang ada. Kami juga menyerahkan Bapa di surga program-program dalam jemaat, ibadah yang diselenggarakan, baik ibadah sekolah minggu, ibadah kaum wanita, dan juga ibadah raya yang hari ini kami juga kerjakan. Biarlah di dalam setiap kegiatan itu Tuhan manifestasikan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau melihat setiap jemaat di rumah masing-masing Tuhan. Saat ini mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Amin. Yang membutuhkan segala kebutuhan hidup, segala keuangan yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau hadir dan Engkau menolong mereka. Kami percaya Tuhan, ketika kami taruh hidup kami kepada-Mu, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan jaga dan lindungi kami. Tuhan akan pelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan sekali lagi minggu yang kami jalani, kami menamakan sebagai minggu kemenangan, minggu mujizat, minggu penyertaan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, apa yang saudara persembahkan dalam ibadah, puji-pujian, hati yang diarahkan kepada Kristus Yesus Tuhan, persepuluhan yang dikembalikan, persembahan yang diberikan, semua Tuhan memperhitungkannya. Biarlah kiranya dimateraikan hakikat dari ibadah yang kita selenggarakan. Mari angkat kedua tangan saudara. Kasih Allah Bapa turun atas kita semua. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun melimpah dalam hidup saudara dan saya dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.